Sebelum kita lanjut ke sinopsis episode akhir ini, bantu channel Mimin ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya ya, agar Mimin tetap semangat memberikan konten-konten menarik untuk kalian semua. Kumawa. Dalam pertemuannya dengan Dr. An sebelum operasi, Hyo-min menawarkan solusi untuk Dr. An mencuci tangannya yang sudah penuh dengan darah perbuatan jahat. Menurut Hyo-min, walaupun Dr. An sudah tidak layak mengenakan jubah kebesaran dokter lagi, setidaknya belum terlambat untuk Dr. An bertaubat menyadari kesalahannya. Apalagi kesempatan yang diberikan Hyo-min ini adalah kesempatan terakhir untuknya menyadari kesalahan. Nah, Hyo-min mengatakan semua ini karena dia tahu sebenarnya Dr. An sendiri masih dilema dan dalam hati kecilnya tak mau melakukan semua kejahatannya selama ini. Kemudian setelah kembali ke rumah sakit, Hyo-min menemui Pak Tae yang memberikannya banyak sekali pesan berharga. Dan yang paling penting adalah ia meminta Hyo-min untuk fokus menggunakan tangannya demi para pasien. Dan Pak Tae juga berharap kalau Hyo-min tidak lupa ingatan saat tersadar nanti. Pak Tae juga memberikan fakta mengenai dirinya kalau sebenarnya nama julukannya bukanlah Socrates, melainkan Hippocrates. Dan ini tentu sudah kita atau penonton duga-duga ya, karena Socrates adalah ahli filsuf, sedangkan Hippocrates adalah bapak kedokteran dunia yang berasal dari Yunani. Jadi pastilah yang sebenarnya dimaksud adalah Hippocrates karena drama ini bertemakan kedokteran. Akhirnya Guk-chan benar-benar pindah ke rumah sakit di dekat rumahnya. Dan sebelum kepergiannya, dia pamit kepada Hyo-min maupun Hoon-gil, termasuk pamit kepada kepala Tae-sik yang selama ini sangat baik kepada tubuh Guk-chan. Nah, baiknya ini karena kepala Tae-sik pernah merasa bersalah kepada Guk-chan. Kemudian scene berpindah di mana Hyo-min dan Seung-tak bersiap-siap untuk memulai operasi, sedangkan di sisi lain Sejin sudah melakukan operasi terlebih dahulu dengan tubuh Hoon-gil yang berakhir dengan keberhasilan. Lalu simbalik ke Hyo-min dan Seung-tak yang kini memulai operasinya terhadap tubuh fisik Hyo-min. Nah, ketakutan yang selama ini menghantui Hyo-min pun akhirnya terjadi. Karena di tengah operasi, lagi-lagi Hyo-min kehilangan kendali atas tubuh Seung-tak, yang bahkan membuat tubuh Hyo-min mengalami pendarahan. Dan lebih gawatnya lagi, seperti operasi gagal sebelumnya, arwah Hyo-min pun malah terlempar dari tubuh Seung-tak. Dan di tengah situasi genting ini, akhirnya Hyo-min yang merasa mustahil untuk kembali ke tubuh Seung-tak lagi, memutuskan kalau bagaimana jika Seung-tak melanjutkan sendiri operasi tersebut. Nah, Seung-tak awalnya menolak, tapi karena Hyo-min merasa tidak ada jalan lain, apalagi dia tidak bisa melempar operasi tersebut kepada Dr. An, Seung-tak pun akhirnya menyetujuinya. Di sini Hyo-min benar-benar mempercayai Seung-tak sepenuhnya, karena dia yakin dengan Seung-tak yang gigih dalam belajar pasti bisa melakukannya. Nah, terbukti dengan sedikit arahan darinya, akhirnya operasi itu pun berhasil dituntaskan. Lalu sebelum Hyo-min menghilang dan Seung-tak memberikan polesan terakhirnya, Hyo-min berpesan agar luka operasinya jangan di staples, melainkan menggunakan stiker perekat saja, agar nantinya tidak menimbulkan bekas luka. Dan setelah mengatakan itu semua, Hyo-min pun mengatakan perpisahan terakhirnya, kemudian benar-benar menghilang dari ruang operasi tersebut. Dan Seung-tak yang sadar dengan hilangnya Hyo-min ini malah menjadi senang, karena ia yakin pasti arwah Hyo-min sudah kembali ke tubuhnya. Usai operasi, Dr. An pergi begitu saja. Dan dalam perjalanan pulangnya, terungkap alasan mengapa dia benar-benar yakin untuk berubah pikiran untuk benar-benar membantu Hyo-min. Yakni saat kepala Tae-sik memberitahu kebenaran bahwa sebenarnya selama ini Hyo-min selalu membantu Dr. An dalam karirnya di rumah sakit, termasuk selalu mempromosikan beberapa jabatan untuknya. Namun saat itu permintaan Hyo-min selalu saja ditolak oleh Seung-won dengan berbagai alasan, termasuk alasan bahwa Dr. An bukan lulusan dari universitas ternama Seoul. Tapi karena Hyo-min begitu percaya kepadanya, Hyo-min pun akhirnya memutuskan memberikan banyak pekerjaan untuk Dr. An agar mendapatkan poin penting di rumah sakit. Dan Dr. An yang selama ini mengira Hyo-min semena-mena memberikan banyak tugas kepadanya, akhirnya sadar bahwa semua itu demi dirinya sendiri. Lalu sadarnya Dr. An ini juga langsung ditunjukkan dengan dia yang berani menentang langsung perintah Seung-won. Hoon-gil yang sudah tersadar tidak mengingat apapun ketika dirinya menjadi arwah. Dan Seung-tak menceritakan keluh kesahnya tersebut kepada Sejin, bahwa ketika arwah tersadar dari komanya, maka orang itu tidak akan mengingat apapun semasa menjadi arwah. Dan Seung-tak sudah terbiasa untuk dilupakan seperti itu. Lalu seakan takdir, romansa cinta antara Bomi dan Hoon-gil pun diperlihatkan.
Dan di sini Bomi mengaku kalau ketika ia memandang Hoon-gil rasanya seperti sedang dejavu. Lalu di sisi lain, Soo-jungnya sedang menjalankan tugasnya didatangi oleh ibunya. Namun berbeda dari sebelumnya, karena khutbah no jutsunya Pak Tes kepada anaknya, ibu Soo-jung pun akhirnya bisa menerima bidang kedokteran anaknya. Dan ia yang membawakan Soo-jung makan siang pun dihampiri Pak Tes di dalam tubuh Bo-kim yang juga ingin makan bersama mereka. Pada flashback, arwah Hyo-min sebelum menjalankan operasinya sempat membuat video rekaman menggunakan tubuh Seung-tak. Di video itu, Hyo-min mengakui dirinya selama ini koma dan menceritakan dirinya yang menjadi arwah. Dia juga berpesan kepada tubuhnya jika sudah tersadar agar tidak melupakan banyak kejadian pada masa-masa tersebut. Dan untuk mendukung ucapannya agar Hyo-min percaya, Hyo-min juga memberikan clue yang hanya diketahui oleh dirinya sendiri berdasarkan pengalaman pribadinya. Kemudian balik ke scene utama di mana tubuh Hyo-min akhirnya tersadar, tapi ternyata dia lupa akan kejadian yang selama ini terjadi kepadanya saat menjadi arwah. Dan hal ini pun membuat Seung-tak sedih, terlebih lagi Sejin yang langsung merasa potek hatinya. Nah, Seung-tak yang tak ingin membuat Sejin semakin sedih, akhirnya memutuskan untuk mencoba mengingatkan Hyo-min dengan memberikan video rekaman yang dibuat Hyo-min sebelumnya dengan tubuhnya. Tapi tiba-tiba Hyo-min malah marah kepadanya dan ternyata dia hanya prank kepada Seung-tak saja. Sekaligus Hyo-min tidak ingin mengatakan ingat segalanya di hadapan Sejin, yang malah nantinya melanggar kehendak alam. Jadi Hyo-min juga menunggu momen-momen ketika dia berdua saja dengan Seung-tak. Dan untuk memastikan semuanya kepada Seung-tak, Hyo-min pun mengatakan pesan terakhirnya sebelum menghilang di ruang operasi agar Seung-tak percaya. Karena Hyo-min yang sudah sadar, Seung-won pun menjenguk Hyo-min dengan banyak mengatakan basa-basi, karena Seung-won yakin Hyo-min tidak mengingat apapun. Namun sayang ternyata Hyo-min malah mengingat semua kejahatannya dan juga mengancam Seung-won kalau pasti orang baik akan menang selama ada satu orang yang akan jujur. Lalu Sim beralih ke kantor polisi yang ternyata orang yang dimaksud jujur oleh Hyo-min adalah Dr. An. Dia yang sudah tersadar akhirnya menyerahkan diri ke polisi dan mengakui kejahatannya atas perintah Seung-won. Hal ini pun membuat Seung-won diperiksa dan akan ditangkap oleh pihak kepolisian bersama didengkotnya Min-ho. Nah, untuk memperkuat pengakuannya, Dr. An memberikan rekaman suara yang dia ambil diam-diam saat bersekongkol dengan Seung-won. Nah, walaupun di sini status Seung-won masih saksi, namun tetap saja Presiden Go sudah mengistirahatkannya di rumah. Kemudian Seung-tak sendiri mendatangi kakak sepupunya tersebut untuk meminta kepada Seung-won kembali seperti dulu. Yang ternyata, Seung-won dahulu adalah orang yang sangat baik. Salah satu kebaikannya dulu ialah membela Seung-tak kecil yang ketika itu dibully oleh teman-temannya dan banyak orang dewasa dengan tuduhan menjadi penyebab kematian ayahnya. Setelah melihat ada dua dokter hebat yang akan menggantikannya memperjuangkan rumah sakit, Pak Tes pun mulai pamit karena sudah tidak ada beban lagi di hidupnya. Ia pun meminjam tubuh Bo-kim untuk memberikan kue coklat kepada Soo-jung, karena kue ini adalah salah satu janjinya dulu kepada Soo-jung sebelum kematiannya. Pak Tes juga mengatakan banyak pesan kepada Soo-jung, dan Soo-jung yang tahu kalau di hadapannya sekarang adalah kakeknya, akhirnya menangis mengiyakan nasihat-nasihat tersebut. Dan setelah itu semua, hari itu Pak Tes pun benar-benar pergi dengan tenang di hadapan Seung-tak yang terakhir ia temui. Di sisi lain, Hyo-min sedang galau karena ucapannya mengusir Sejin dan berpura-pura tidak mengenalnya, membuat Sejin benar-benar pergi kembali ke Amerika. Namun Hyo-min yang sedang asik beristirahat di apartemennya dikejutkan dengan kedatangan Sejin, yang ternyata dia kembali lagi ke Korea karena kepulangannya di Amerika hanya untuk menyelesaikan beberapa urusan saja. Sejin pun langsung caper di hadapan Hyo-min dan melakukan kebiasaan lamanya, yakni tinggal di kediaman Hyo-min dan mengeluh lapar. Sedangkan Hyo-min menanggapinya dengan baik karena tidak mau kehilangan Sejin. Dan hari itu mereka pun akhirnya bersama kembali. Esok harinya, Hyo-min yang berangkat bekerja di rumah sakit membuat banyak sekali perubahan. Dia yang dulu rada sombong karena tebang pilih menolong orang lain, kini memilih bertugas di IGD rumah sakit. Karena sejak ia menjadi arwah koma, Hyo-min menjadi sadar kalau hidup dirinya ataupun hidup orang lain itu sangat berharga. Nah, Seung-tak sendiri sekarang selalu bersama Hyo-min menjadi tangan kanannya menggantikan posisi Dr. An. Hal ini juga sekaligus sebagai latihan untuk Seung-tak dalam mengejar jam terbangnya, dan drama ini pun berakhir sampai di sini. Sekian video kita hari ini. Mimin akan sedikit berargumen dan menjawab keluh kesah penonton yang kerap kali ditanyakan di media sosial. Ialah pertama adalah masalah si pengendara motor. Banyak penonton berpikir, kalau bukankah si pengendara motor yang menyebabkan Hyo-min kecelakaan ini berjanji dan sudah bersedia untuk mengakui kejahatannya menjebloskan Seung-won.
Apalagi orang itu sengaja disembunyikan dan dipindahkan Seongtak agar tidak ketahuan oleh Seungwon. Jadi mengapa orang tersebut tidak diperlihatkan bersaksi atas kejahatannya Seungwon? Nah, jawabannya menurut Mimin, pengakuan Dr. An saja sudah cukup untuk menjatuhkan Seungwon dan Minho. Lalu jika si pengendara ini juga mengaku kejahatannya, maka dia pun harus terlibat dalam hukum, bukan? Sedangkan Yeomin ketika menjadi arwah memiliki sedikit ikatan emosional tersendiri dengan si pengendara ini. Mungkin Yeomin tidak tega karena orang tersebut adalah tulang punggung keluarga yang harus menghidupi adiknya. Jadi jika orang tersebut dipenjara, maka tidak ada yang akan menafkahi adiknya. Apalagi toh Yeomin juga sudah memaafkannya karena kecelakaan tersebut terjadi secara tidak sengaja akibat si pengendara juga pingsan. Hal ini berbeda dengan Dr. An yang memang melakukan semua kejahatannya secara sadar ya. Kemudian kemungkinan Dr. An juga hanya melapor terkait kasusnya kepada ketua Jang saja, bukan terkait kasus kecelakaan Yeomin untuk menjatuhkan Seungwon, ya kan? Kemudian hal yang disayangkan kedua adalah keputusan membiarkan Gukchan pindah ke rumah sakit di dekat rumahnya. Padahal harusnya Yeomin terus berupaya menolong Gukchan agar tersadar. Nah, menurut Mimin hal tersebut memang sangat sukar atau hampir mustahil untuk Yeomin lakukan ya. Di sini Gukchan sendiri bercerita kalau dari dulu Yeomin sudah berusaha menolongnya, tapi Yeomin selalu dihadapkan jalan buntu. Jadi bukan sekali atau dua kali Yeomin sudah mencoba, melainkan banyak sekali usahanya. Jadi menuruti kemauan Gukchan untuk pindah rumah sakit adalah pilihan yang terbaik, karena Yeomin pun sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya, walaupun harusnya diberikan sedikit sensi di akhir tentang kondisi terbaru dari Gukchan. Tapi Gukchan kan hanya pemeran tambahan. Oke, kalau kalian suka dengan konten-konten dari Mimin ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapat info menarik dari channel Mimin ini. Saya Mimin Caramon pamit, see you sahabat Michanpedia.